Ini sedang cukup ramai. 3 pakar hukum dan sutradara film Dirty Thought dipolisikan. Coba kita akan baca beritanya, apa penyebabnya, apakah data yang diungkapkannya keliru atau apa gitu loh. Dari Tempo ya, masih baru nih beritanya, hari ini keluarnya. Dan dilaporkan oleh siapa? Coba kita baca nih ya. Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia, DPP POKSI, resmi melaporkan sutradara dan 3 pakar hukum tata negara yang menjadi pemeran dalam film dokumenter Dirty Thought. Hari ini, laporan itu dilayangkan ke Mabes Polri dengan terlapor Jainal Arifin Mukhtar, Peri Amsari, Bivitri Susanti beserta Dandi Laksono selaku sutradara. Kami sedang usaha laporkan. Kemarin kami telah laporkan hanya saja kekurangan berkas. Hari ini kami melengkapi berkas, kata Ketua Umum POKSI. Kemudian Nasir menilai film Dirty Thought yang membahas kecurangan pemilu 2024 telah merugikan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang ikut berkontestasi. Dia menduga ada pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh keempat orang itu. Terlebih film itu dirilis pada masa tenang menjelang hari pencoblosan. Kita tahu memang sama-sama, baru 1 hari masa tenang film itu dirilis. Makanya tidak tenang lagi Jong jadinya. Masa tenang itu menjadi tidak tenang. Karena yang berbahaya itu bagi saya adalah framing setelah data itu ditampilkan. Misal PJ gubernur diganti. Kan ada ya di film dokumenter itu, misal katakanlah PJ gubernur DKI Jakarta Heru Budi kan. Lalu dipramingkan bahwa itu adalah bentuk kecurangan untuk kemudian pemenangan 02. Untuk kemudian pemenangan yang didukung oleh pemerintah, yang didukung oleh Jokowi. Pertanyaan saya, kalaupun memang Heru Budi ditaruh di Jakarta untuk menjadi gubernur, PJ gubernur DKI Jakarta, apakah pasti rakyat Jakarta 100% akan milih yang dipilih oleh Heru Budi? Tidak dong. Survei Anies tetap tinggi di DKI. Benar gak? Jadi, konklusi setelah data itu ditampilkan, framing busuk setelah data itu ditampilkan, itu yang berbahaya menurut saya. Datanya memang benar, urusan PJ. Tapi kesimpulan akhir untuk mengeruk sebesar-besarnya suara dan diarahkan warganya untuk kemudian 02 misal, itu yang mesti diklarifikasi itu. Jadi sangat kasar kesimpulannya. Satu kali lagi, poinnya adalah ini sangat kasar kesimpulannya. Kesimpulan setelah data itu ditampilkan adalah framing busuk sesuai pikiran kotornya. Nah, itu yang bermasalah. Ya. Coba kita baca nih selanjutnya. Demi memperkuat tuduhannya, Nasir menyinggung soal keterlibatan Zainal, Peri, dan Bavitri yang masuk dalam tim reformasi hukum di Kemenkopol Hukam yang saat itu dijabat Mahfud MD, yang mana menjadi cawapres nomor 3 mendampingi capres Ganjar Pranowo. Oh, dia adalah kerjanya bareng Pak Mahfud. Yang 3 itu, siapa Mahfud? Salam hormat dari saya Pak Mahfud. Luar biasa Pak Mahfud ya. Mudah-mudahan tidak ada di belakangnya Mahfud MD. Amin. Para akademisi itu telah menghancurkan tatanan demokrasi dan memenuhi unsur niat permufakatan jahat, membuat isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga muncul fitnah dan data palsu yang disebar ke masyarakat, ucapnya. Oh, bahkan datanya pun dianggap palsu. Bahkan kalau datanya pun benar, menurut saya
lalu kemudian ditambah akhirnya dengan framing-framing busuk. Ini yang masalahnya, framingnya. Jembatan boleh rusak, misal analoginya gini, ini ada jembatan rusak nih, putus nih, ini kan orang bisa macem-macem. Ada jembatan putus gara-gara ratusan tahun tidak diganti, puluhan tahun tidak diganti. Ada jembatan putus gara-gara ketika setelah dibangun karena pembangunannya kurang bagus, kurang sempurna, material yang digunakan kurang bagus, roboh baru 2 hari misal. Nah, framing atas jembatan putus ini yang bisa macam-macam. Faktanya jembatan putus memang, tetapi framing atas jembatan putus ini bisa macam-macam. Bahkan bisa menjadi fitnah. Misal faktanya ini jembatan udah memang puluhan tahun bangunannya, ratusan tahun bangunannya, sehingga memang layak untuk roboh. Lalu misal ada orang yang buat konten, ini jembatan sudah putus padahal pembangunannya baru misal 2 bulan, baru misal 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun. Faktanya jembatan putus, tapi framing atas putusnya jembatan ini bisa macam-macam. Ya, paham? Itu analogi sederhana. Ini pun sama, datanya boleh jadi benar, tetapi framing atas data ini yang bermasalah menurut saya, yang banyak bermasalah, yang disandarkan pada framing busuk. Nasir menyebut sutradara dan ketiga akademisi itu telah melanggar pasal. Bentar. Bismillah. (287) ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dia juga mendesak agar Bareskrim Polri dapat menindak kasus ini secara profesional karena dilakukan di masa tenang. Ini termasuk pelanggaran serius dan tendensius terhadap salah satu calon, ujarnya. Oh deh, oke ya, cukup ya, udah. Itu berita yang kemudian dihadirkan. Atas dasar itu pemeran film, lalu kemudian sutradaranya dilaporkan karena ada indikasi permufakatan jahat. Ingin mengacaukan di situasi tenang, situasi damai, ingin membuat keruh suasana. Karena narasi kecurangannya itu yang selalu disampaikan. Satu kali lagi, data disampaikan, data diberikan, dibumbui dengan narasi-narasi kecurangan ini yang mesti dikonfirmasi dan diverifikasi secara jelas. Kan mereka tidak menghitung itu. Langsung aja data kemudian ditunjukkan, lalu dinarasikan bahwa data ini, bahwa ini adalah bentuk kecurangan. Kan itu masalahnya itu. Dan itu bermasalah. Dan itu nggak bisa menyimpulkan fakta data dengan narasi busuk. Nah, itu nggak bisa. Harus diverifikasi dengan ketat itu. Penggantian ketua KPU, komisioner KPU, komisioner Bawaslu, kan itu ya, kan diuraikan semuanya, cuma dibumbui dengan narasi bahwa ini adalah bentuk kecurangan. Lihat ini masalah framing setelah data itu disampaikan yang bermasalah. Padahal kalau kita lihat, misal ketua komisioner KPU nih, ada dari organisasi-organisasi, ada dari GMNI kalau saya lihat, ada dari HMI, ada juga dari PMII. Itu kan background-backgroundnya kan ditulis tuh di film dokumenter itu. Ragam, macem-macem gitu backgroundnya. Tapi kok bisa disimpulkan bahwa ini adalah bentuk kecurangan? Nah, ini yang bermasalah, itu narasi setelah data itu disampaikan, bahwa semuanya mengarah kepada kecurangan. Itu loh yang bermasalah, yang membuat gaduh. Yang dikatakan oleh
si pelapor ini sebagai permufakatan jahat, menyudutkan salah satu paslon di masa tenang, garis bawahi, dan itu melanggar undang-undang pemilu. Begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan lihat hari-hari ke depan akan seperti apa tindak lanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.